Mantan Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja ditangkap Divisi Propam Polri dan Bidang Propam Nusa Tenggara Timur terkait kasus narkoba dan pencabulan anak di bawah umur. Perbuatan Fajar ini terkuak karena bocor di situs Australia yang berdasarkan informasi diduga menjual video pencabulan tersebut. Dengan adanya kasus ini, masyarakat menjadi sangat geram dengan oknum pelindung masyarakat yang sudah tidak bisa melindungi ini. Saya sangat menyesali sekali perbuatan beliau karena sebenarnya sebagai oknum penegak hukum harusnya beliau bisa menunjukkan sebuah sikap yang bisa melindungi masyarakat, bukan malah menjadi pelaku kekerasan seksual dan juga pengguna narkoba. Sebagai masyarakat, saya turut prihatin dengan kejadian ini karena melibatkan aparat penegak hukum yang harusnya bisa kita percaya. Kalau penegak hukumnya saja sudah melakukan kejahatan, kita sebagai masyarakat mau berlindung kemana lagi? Dan juga kasus ini melibatkan anak-anak di bawah umur. Mudah-mudahan proses hukumnya bisa transparan, jadi kita semua tahu prosesnya seperti apa. Dan ini kejadiannya tidak akan terulang lagi. Jadi dengan adanya kasus ini buat para orang tua untuk selalu berkomunikasi dengan anaknya, karena kita tidak bisa mengontrol 24 jam anak-anak kita beraktivitas di mana. Jadi selalu kontrol, selalu bertanya, bukan cuma ke anak perempuan, anak laki-laki pun. Jadi buat saya inti dari persoalannya adalah mengawal kasus ini sampai selesai, dan juga buat orang tua, anak-anak untuk selalu tetap memberikan pendidikan seks dengan versi setiap keluarga masing-masing. Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Nusa Tenggara Timur dalam tahapan pendampingan korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan tersangka mantan Kepala Kepolisian Resor Ngada beberkan modus operandi tersangka dalam menjerat korban. Terdapat perantara dalam saksi bejat ini dengan diiming-imingi berjalan-jalan. Korban dalam kasus ini dibawa ke hotel hingga diruda paksa. Lembaga Perlindungan Anak NTT terus gencar menjalin koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder yang ada agar hak-hak para korban dapat ditegakkan seadil-adilnya. Kalau latar belakang anak sebenarnya yang umur 6 tahun itu punya relasi baik dengan orang tua sangat penting ya, maksudnya untuk relasinya baik sekali sebagai orang tua dan anak, ada perhatian. Namun demikian karena diajak oleh si F ini, ajak untuk jalan-jalan, jadi dia pergi tanpa menduga bahwa di balik ajak untuk jalan-jalan itu adalah untuk tujuan eksploitasi seksual terhadap anak. Jadi orang tuanya sangat, sampai saat ini juga mereka juga trauma dan sangat menyakitkan karena anak yang berusia 6 tahun, 5 tahun ketika itu kemudian menjadi korban eksploitasi seksual. Polri menyebut kasus pencabulan anak yang melibatkan Fajar ini termasuk kategori pelanggaran berat, sehingga pasal yang akan disangkakan pada Fajar adalah pasal berlapis dengan kategori berat. AKBP Fajar resmi dipecat karena terbukti mencabuli anak di bawah umur dan mengkonsumsi narkotika. Sementara itu, berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri, AKBP Fajar mendapatkan pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota Polri. Dengan mendasari pada saksi-saksi dalam proses sidang komisi dan kemudian juga dengan adanya wujud perbuatan yang telah dilakukan, maka putusan pada sidang KKEP yang pertama terhadap terduga pelanggar, sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2025, tepatnya di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri, dan telah dijalani oleh
pelanggar. Yang kedua, dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dengan putusan tersebut, kami perlu sampaikan informasi bahwasannya atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding yang menjadi bagian daripada hak milik pelanggar. Usai terkuaknya kasus ini langsung menjadi sorotan publik dan menuai banyak kecaman. Dikarenakan korban dalam kasus ini adalah anak di bawah umur, dinilai bahwa mereka harus segera mendapat pendampingan oleh psikolog secara intens. Jika pedofil ini terjadi, tentu dampak psikologis yang sangat berat itu adalah anak-anak kita akan mengalami trauma yang hebat, trauma yang luar biasa, yang menyebabkan anak-anak kita akan mengalami kendala-kendala psikologis, bahkan bisa terjadi gangguan jiwa yang ringan, sedang maupun berat. Kemudian anak-anak kita jika tidak ditangani dengan baik, maka akan mengalami kendala dalam melakukan hubungan sosial, dalam melakukan hubungan dengan orang lain, kemudian melakukan hubungan dengan keluarganya di rumah, karena mereka akan memilih berada di dalam rumah karena rasa malu, kemudian kehilangan percaya diri. Nah, kalau kita biarkan dampak yang seperti itu, tentu nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang tidak bertumbuh dan berkembang secara optimal, dan tentu akan berakibat pada perkembangan dia nantinya pada saat remaja, pada saat dewasa. Saat ini Fajar telah ditahan di Mabes Polri, jumlah saksi yang diperiksa juga masih terus bertambah sesuai dengan temuan-temuan di lapangan. Diharapkan proses hukum atas kasus ini bisa dilakukan secara terbuka dan serius. Terlebih lagi, pelaku adalah aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi anak, namun malah melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan.